Ya, shalom kekasih Tuhan. Bahagia sekali Mana Surgawi hadir dalam suasana Paskah 2021 tahun ini. Saya sebagai hamba Tuhan dan keluarga mengucapkan selamat Paskah kepada seluruh anak-anak rohani kami yang ada di Gereja GBI Pasar Baru Betania Ministry di Kota Jambi. Bila lewat Paskah ini doa saya supaya kita sekalian boleh semakin hari semakin mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya seperti dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Apa itu mengenal Dia? Mengenal dari kata bahasa Yunani menggunakan kata ginosko yang artinya mengenal sampai dekat. Mengenal dengan keintiman, mengenal dengan kekaripan. Sama kayak suami mau mengenal pasangannya, demikian juga sebaliknya. Karena Tuhan rindu dikenali, bukan dari kata orang. Kita harus mengalami sendiri bagaimana Yesus hadir dalam hidup kita. Dan kita mau sungguh-sungguh berupaya untuk memburu Tuhan, mengenal Dia dengan sebuah keantusiasan yang luar biasa. Dan kadangkala Allah rindu memakai segala macam cara, persoalan, penderitaan, pergumulan untuk dipakainya buat memperkenalkan dirinya kepada kita. Manusia boleh berupaya untuk mengenal Tuhan, tapi kalau Dia tidak mewahyukan dirinya pada kita nggak akan pernah bisa mengenal Dia. Itu sebabnya lewat Paskah Allah membuka dirinya seluas-luasnya untuk dikenali. Bagikan air terjun yang melimpah ruah airnya. Jangan datang kepada air terjun itu dengan membawa gayung atau ember. Bawalah tangki yang sebesar-besarnya bisa kau bawa untuk menerima curahan kasih Tuhan. Atas dasar itulah kita bisa berkata, Allah itu baik. Karena kasihnya dicurahkan buat kita begitu luar biasa. Dan saya berdoa supaya waktu kasihnya dicurahkan, itu teraplikasi dalam kehidupan setiap kita. Dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pernikahan, studi anak-anak kita, pertumbuhan anak-anak kita. Kita boleh disalut dengan kasih yang luar biasa itu. Dia telah menebus dosa kita. Dan Dia seolah-olah berkata, kalau dosa saja ku tebus, kalau neraka saja ku ganti dengan surga sebagai jaminan, apalagi cuma berkat, apalagi cuma kesembuhan. Itulah disebut dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa daripada Allah yang pernah membangkitkan Yesus diberikan bagi setiap kita yang rindu mengenal Dia. Itu sebabnya saya berdoa supaya hari ini Yesus betul-betul bangkit dan menjadi pemimpin dalam kehidupan setiap kita, yang menguasai kehidupan setiap kita. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang 5, tapi kita akan baca ayat ke-5, dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Hari ini kalau Yesus datang sebagai anak Allah dalam hidupmu, apa itu anak Allah? Anak Allah bicara tentang status Yesus sebagai manusia, di mana Dia adalah Allah sendiri yang dalam keserupaannya Dia mengambil rupa sebagai manusia untuk Dia bisa menjadi setara dengan kita, mengenal kehidupan dan pergumulan kita. Makanya Dia disebut sebagai anak Allah, dan Dia adalah Tuhan 100%, tapi disalut dengan kemanusiaannya, sehingga betul-betul Dia menjadi pribadi yang menyatakan kuasanya sebagai Allah, tapi Dia juga tampil sebagai manusia. Itu makanya Dia mengosongkan diri. Nah, kalau kita percaya Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yang menebus dosa-dosa kita dan menanggung segala hukuman menjadi sebuah berkat, tidakkah itu membuat kita berbahagia? Kalau kita percaya kepadamu, kita bisa berkata, itulah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa yang ada di dalam dunia? Kesusahan, penderitaan, kemiskinan, pergumulan, sakit hati, benci, dan segala tabiat-tabiat dunia yang cenderung berbau dosa. Lihatlah, kalau kita percaya kepada Yesus yang adalah kasih dan suci itu, hidup kita menjadi pribadi yang akan mengalahkan dunia. Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia? Dalam peristiwa Paskah dijelaskan bahwa Yesus waktu bangkit dari antara orang mati, di sana Dia berkata kepada kita bahwa kalau batu kesulitan, batu kemustahilan Dia bisa kalahkan, Dia juga akan bisa mengalahkan setiap persoalan saudara yang serasa mustahil. Alkitab berkata di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-16 ayat 3. Di sana dikatakan, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Maria Magdalena dan teman-temannya pengen menjumpai Yesus di kubur, tapi dia teringat ada batu yang besar dan berat yang menutup pintu kubur Yesus. Lihatlah, batu yang sulit seperti itu ditunjukkan kepada Yesus, bisa digulingkan. Hari ini kalau saudara punya pergumulan berat, Anda punya sepertinya masalah yang susah, lihat baik-baik, Yesus telah bangkit. Dia bisa gulingkan semua pergumulan saudara. Belajar kayak Maria Magdalena. Dia tahu bahwa ada batu yang besar, yang mustahil dia bisa gulingkan, tapi toh dia berangkat juga. Dan hari ini saya mengajak saudara untuk mengerti baik-baik. Kalau saudara tahu punya banyak masalah yang berat,
tetaplah datang kepada Yesus. Anda akan melihat mujizat terjadi. Hari ini, saudaraku, engkau berjalan tidak sendiri. Yesus peduli bersama dengan Anda. Dia berjanji menyertai kita. Kuasa kebangkitannya membuktikan bahwa dia hidup dan dia menyertai kita. Tugasnya selama perjalanan hidup kita bersama dengan dia, mencelikkan pikiran kita akan firman Tuhan yang pernah dia katakan dan yang kita ketahui dan kita pelajari. Hiduplah berjalan bersama dengan dia. Kau akan melihat kuasanya dinyatakan. Selamat Paskah, Tuhan bersama dengan saudara dan kuasa kebangkitannya bersama dengan kita. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.